Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir pada masa kuliah di ini. Yang di sini pada kelompok kami adalah implementasi convolutional neural network atau CNN untuk klasifikasi gambar menggunakan dataset CIFAR 10. Di sini yang pertama terdapat import library NumPy (SNP) untuk operasi numerik pada Python. Kemudian di sini ada import TensorFlow STF untuk machine learning dan deep learning. Yang berikutnya ada dari TensorFlow import layers, model, optimizer, callbacks. Ini adalah modul-modul yang digunakan untuk membangun dan mengkompilasi juga melatih model deep learning. Berikutnya adalah dari TensorFlow. Di sini adalah dataset CIFAR 10 itu sendiri. Kemudian from TensorFlow, pre-processing image data generator. Di sini untuk augmentasi gambar secara real time saat sensitif. Berikutnya adalah from SQL Matrix, import classification report, confusion matrix, accuracy score, precision score, dan recall score. Yang fungsinya akan digunakan masing-masing untuk mengukur performa model. Yang terakhir adalah import matplotlib pyplot asplot library untuk membuat visual data. Berikutnya di sini ada yang kedua adalah function check if GPU is analyzed. Nah, di sini digunakan untuk memeriksa apakah GPU itu tersedia. Pada bagiannya, if the conflict physical device GPU, nah di sini menggunakan code tersebut untuk mendapatkan daftar perangkat fisik yang tersedia dan memeriksa apakah perangkat GPU dalam daftar tersebut. Jika terpenuhi, maka akan menampilkan available, dan jika sebaliknya, maka akan menampilkan GPU not available. Yang berikutnya di sini adalah memuat dataset CIFAR 10. Nah, di sini extrain dan retrain, kemudian extract dan retest. Kemudian sama dengan dataset CIFAR meload data. Nah, di sini memanggil fungsi CIFAR load data untuk membuat dataset CIFAR 10. Nah, dataset ini secara otomatis diunduh. Kemudian dibagi menjadi dua, yakni adalah YTrain dan YTest. Nah, kemudian data berikutnya adalah normalisasi nilai pixel agar berada di antara 0 dan 1. Penjelasan dari kode ini adalah menormalisasi rentang nilai pixel agar rentang nilainya tidak terlalu besar. Apa fungsi dari normalisasi adalah yaitu agar nilai rentangnya tidak terlalu besar dan membantu dalam stabilitas dan efisiensi proses. Berikutnya ada augmentasi data. Apa itu augmentasi data? Nah, di sini menggunakan image data generator yang digunakan untuk menghasilkan data augmentasi secara real-time latihan. Yang pertama di sini adalah rotation range 15. Dan di sini mengacak rotasi gambar dalam rentang 15 derajat hingga 15 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah width shift frame 0,1, menggeser gambar secara horizontal, bisa ke kiri atau kanan, hingga 10% dari lebar gambar. Kemudian sama bedanya yang height dan shift ini ke atas dan ke bawah sebesar 10%. Dan kemudian adalah horizontal flat through sama dengan membalik gambar secara horizontal secara acak. Yang terakhir adalah zoom range 0,1 adalah memperbesar dan memperkecil gambar hingga 10% dari ukuran asli. Yang terakhir adalah data fit extreme. Nah, ini menyesuaikan generator data dengan data pelatihan ekstrem yang sudah didefinisikan di atas. Data ekstrem ini memperhitungkan misalnya neon, variance. Jika diperlukan untuk beberapa augmentasi tertentu seperti JSU whitening. Kemudian berikutnya definisi model ResNet sederhana. Di sini ada fungsi untuk mendefinisikan ResNet dengan parameter input, sensor, filters, kernel size, dan style.
Untuk input tensor, tensor input pada blok ini, kemudian filter jumlah yang digunakan pada layar konstruksi, dan kernel sendiri itu ukuran kernel untuk layar konstruksi default. Nah, di sini ada tiga, kemudian set dengan default sama dengan berikutnya X layer converters kernel menggunakan parameter di atas. Nah, ini membuat layar konstruksi dua dimensi sama dengan jumlah piksel, ukuran kernel, dan langkah yang ditentukan. Padding sama dengan same digunakan untuk membuka ukuran yang sama dengan input. Kemudian yang diterapkan adalah input tensor. Nah, berikut ada X sama dengan layers batch normalization X. Nah, sini menerapkan normalisasi pada hasil konstruksi. Ini membantu mempercepat dan menstabilkan proses pelatihan dengan menstandarkan output dari layar konstruksi. Berikut adalah X layer dot activation ReLU, menerapkan fungsi aktivasi ReLU. ReLU ini adalah reactive liner unit pada output yang dinormalisasi. Berikutnya ada layer dot conf filter kernel padding frame kemudian X. Nah, sini membuat layar konstruksi 2D dengan jumlah filter, ukuran kernel, dan padding yang sama ditetapkan pada output layar aktivasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir di sini X layer batch normalization X adalah menerapkan normalisasi batch pada konstruksi kedua untuk lebih menstandarkan output. Dan yang terakhir adalah return layers F X kemudian input tensor. Nanti menambahkan shortcut koneksi sebagai script connection dengan menggunakan operasi. Yang berikutnya adalah fungsi untuk mendefinisikan jaringan awal, jaringan CNN awal. Nah, ini ada input layer, input sama dengan input layer, input shape 32323. Apa maksudnya 32323 ini? 3232 ini adalah mengacu pada gambar ukuran gambar 32 kali 32 pixel dan tiganya adalah tiga saluran warna RGB. Kemudian X layer sama dengan convolution 2D. Sini menambahkan konvolusi 2D dengan yang pertama 64 filter dan ukuran kernel 7,7, kemudian padding same, kemudian input layar konstruksi yang diterapkan pada layar yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian layar patch normalization X menormalisasikan output dari layar konstruksi sebelumnya dan mempercepat proses pelatihan dengan standar output layar konstruksi. Dan kemudian di sini X sama dengan layer activation value, menambahkan activation value, mengubah nilai negatif menjadi nol dan mempertahankan nilai positif. Yang terakhir adalah X layer mask polling, menambahkan layer mask polling 2D dengan ukuran 2,5. Layer ini mengurangi dimensi spesial pada input gambar. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada bagian fungsi ResNet block. Nah, di sini terdapat variabel 6 ResNet block sama dengan 5. Nah, di sini itu variabel yang menyimpan jumlah blok ResNet yang akan digunakan dalam model, yaitu berupa 5. Kemudian for init ini adalah untuk loop iterasinya. Kemudian X sama ResNet block X64 ini adalah X-nya sendiri adalah variabel untuk menyimpan data input saat ini. Kemudian dari setiap iterasi akan diperbarui dengan hasil dari ResNet block sendiri. Kemudian untuk X64 ini adalah fungsi yang mendefinisikan satu blok ResNet dengan 64 filter. Jadi fungsi ini akan dipanggil berulang kali dalam loop untuk membangun beberapa blok dalam ResNet ini. Kemudian terdapat fungsi layer global average polling. Nah, di sini terdapat variabel X ini variabel X ini untuk menyimpan hasil dari lapisan global average pollingnya sendiri. Kemudian dari fungsinya itu kita
dapat mengaplikasikan polling rata-rata global untuk mengurangi dimensi datanya. Terus, kok nggak kelihatan sih? Oke, kemudian di sini terdapat variabel X yang diperbarui dengan hasil dari lapisan dense dropout dan output sama dengan layer dan 10 activation softmax ini eh, variabel yang menyimpan hasil akhir dari lapisan dense dengan aktivasi softmax-nya sendiri. Kemudian terdapat fungsi untuk membangun model, yaitu di sini terdapat model variabel model yang menyimpan instansi dari model keras. Kemudian selanjutnya terdapat kompilasi model. Nah, di sini untuk fungsi model compile ini adalah fungsi untuk mengkompilasi model dengan optimizer, loss function, dan metrik yang ditentukan. Kemudian eh, optimizer Adam learning rate 1 ini adalah kelas untuk optimizer Adam dengan learning rate 0,001. Kemudian untuk loss sama dengan sparse categorical prosentropy ini adalah fungsi loss untuk klasifikasi dengan label integer. Lalu eh, variable metric accuracy ini adalah metrik yang akan diukur selama pelatihan dan evaluasi, yaitu dengan akurasinya sendiri. Kemudian terdapat fungsi callback untuk pengoptimalan. Nah, di sini terdapat dua variabel, yaitu pertama ada early stopping. Di sini adalah variabel yang menyimpan instansi dari callback early stopnya sendiri. Kemudian terdapat juga reduce LR, yaitu variabel yang menyimpan instan dari callback reduce LR on plat SEO. Nah, di sini untuk callback early stoppingnya sendiri ini adalah untuk callback yang menghentikan pelatihan lebih awal jika tidak ada perbaikan dalam validasi loss. Jadi untuk semua hasilnya nanti dalam pelatihan itu tidak dijalankan semuanya. Kemudian untuk callback reduce plateau ini adalah callback yang mengurangi learning rate jika tidak ada perbaikan dalam validasi loss-nya. Nah, kemudian di sini ada pelatihan modelnya dengan augmentasi data. Nah, di sini untuk variabel story ini adalah variabel yang hasil dari proses pelatihan modelnya. Kemudian terdapat fungsi model fit. Nah, di sini untuk melatih model dengan data pelatihan yang diaugmentasi dalam validasi menggunakan data ujinya. Nah, kemudian di sini terdapat argumen data gain flow, xtrain, ytrain, batch size sama dengan 64. Nah, di sini merupakan generator augmentasi data yang menghasilkan batch data pelatihan. Kemudian epoch 100 ini adalah jumlah maksimal epoch untuk pelatihannya. Lalu validation data X-test, Y-test ini adalah data uji yang digunakan dalam validasi model. Kemudian terdapat callback early stopping redash. Nah, di sini adalah daftar callback yang digunakan selama pelatihan. Nah, berikut adalah hasil pelatihan epochnya. Di sini terdapat eh, berapa ke bawah. Di sini terdapat dengan total pelatihan 56 epoch. Sebenarnya itu semuanya itu 100. Kenapa itu hanya 56?
karena terdapat tadi itu pada fungsi callback. Nah, di situ itu tidak menjalankan semua pelatihannya. Jadi untuk pelatihannya itu bisa di-stop dalam fungsi callback tadi. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama itu yaitu evaluasi model. Nah, di sini untuk pertamanya yaitu kita menggunakan model function dari yang diimpor dari library itu yaitu model evaluate, yaitu menggunakan data uji X-test dan juga Y-test untuk mengevaluasi modelnya. Nah, ini fungsi ini akan mengembalikan nilai loss dan metrik yang telah ditentukan saat kompilasi atau dikompil dari data model ini. Nah, dalam hal ini yang kita compile tadi adalah akurasi pengujian. Maka akan di print yaitu akurasi pengujian dengan parameter tes akurasi ini dan juga tes loss-nya tadi. Nah, setelah dites akurasi pengujian yaitu sekian 0, sekian, lalu lanjut ke prediksi. Untuk prediksinya menggunakan variabel y prediction yaitu menggunakan NP apa itu dari importan tadi NumPy dan juga argmax yaitu untuk mengambil indeks dengan nilai probabilitas tertinggi sebagai sebagai prediksi kelas yang sebenarnya. Nah, untuk Y prediction ini variabelnya menyimpan prediksi kelas untuk setiap data uji. Nah, ini juga untuk outputnya sendiri berupa probabilitas dari setiap kelas dalam bentuk softmax yang ada di atas tadi. Nah, langsung untuk selanjutnya yaitu confusion matrix ya, atau matrix confusion atau matrix kebingungan. Nah, di sini kita mendefinisikan variabel dari conf matrix ini dengan memanggil yaitu confusion matrix untuk menghitung matrix confusion matrix untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi ini. Nah, matriks ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas dari yang kita prediksi sebelumnya. Nah, untuk ini kita printkan confusion matrix, lalu kita print untuk menampilkan dari variabel confusion matrix ini di atas. Kita print. Jadi hasilnya seperti ini, print tulisan confusion matrix, lalu confusion matrix dari isinya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lanjut ke visualisasi riwayat pelatihan. Untuk yang pertama ini kita importan dari Matplotlib ya, PLT ini. Nah, yang pertama kita eh, plt.plot history dari variabel history tadi kita eh, menampilkan akurasi dan juga label akurasinya untuk membuat plot akurasi dan pelatihan dari riwayat itu dari history ya. Nah, untuk plot history dan yang berisi file akurasi dan juga file akurasi dengan label file akurasi ini yaitu untuk membuat plot untuk akurasi validasi dan riwayat yang berisi ini file akurasi dan juga labelnya juga bertuliskan file akurasi. Nah, kita tuliskan PLT labelnya yang untuk X atau garis X yaitu epoch dan untuk PLT Y dengan fungsi Y label ini yaitu untuk garis Y-nya bertuliskan akurasi seperti ini. Nah, ini untuk garis X-nya bertuliskan epoch dan juga Y-nya bertuliskan akurasi labelnya. Nah, untuk ini PLT Y-lim ini adalah untuk menetapkan batas sumbu Y dari 0 hingga 1 untuk memastikan visualisasi akurasi yang sesuai seperti yang setelah dinormalisasi yaitu 0 sampai 1. Jadi kita menggunakan 0 sampai 1 untuk memudahkan juga agar sesuai. Nah, di sini ada PLT legend yaitu log sama dengan lower right ini maksudnya yaitu menampilkan legenda di sudut kanan bawah plot untuk membedakan antara akurasi pelatihan dan validasi. Nah, ini maksudnya ini warna akurasi dan validasi akurasi ini dibedakan ya warnanya, yaitu biru dan juga oranye. Di sini udah otomatis di lower right ya di sini. Nah, lalu kita PLT show yaitu langsung menampilkan plot akurasi pelatihan dan validasi yaitu untuk menampilkan semuanya yaitu kita print begitu aja PLT show. Nah, lanjut untuk selanjutnya adalah visualisasi beberapa prediksi yang sudah kita lakukan. Pertama yaitu kita menggunakan model yaitu fungsi figure PLT figure dengan fix size sama dengan 10,10. Nah, ini untuk
membuat figur dengan ukuran 10 kali 10 inci untuk menampung subplot gambar, yaitu ini seperti ini subplot gambarnya nanti akan tampil 10 kali 10. Nah, ini dengan iterasi for i in range 25 ini yaitu sebanyak 25 kali atau untuk menampilkan 25 gambar. Nah, lanjut yaitu kita menggunakan PLT subplot, menggunakan model subplot ini yaitu untuk membuat subplot 55 I plus 1 ini maksudnya yaitu membuat subplot 5 kali 5 dengan nomor iterasi saat ini nanti ditambahkan 1 untuk seterusnya. Nah, untuk PLT ini X-Tix dan juga PLT Y-Tix ini untuk mengatur sumbu X dan sumbu Y-nya serta grid-nya. Grid dari plot untuk gambar. Nah, ini PLT grid-nya, false ini untuk mengatur grid-nya itu. Di sini default-nya yaitu adalah false. Nah, di sini untuk PLT IMShow dengan fungsi IMShow ini dengan parameter X-test dan juga indeks I, yaitu dengan I yang di atas ini, lalu juga menggunakan CMap sama dengan PLT, menggunakan model dan juga fungsi yaitu CM dan binary. Di sini kita menampilkan gambar dari data uji yang uji ke I maksudnya. Nah, uji ke I ini dengan color map binary, dengan color map binary. CM itu color map binary. Nah, lalu PLTX label ini bertuliskan asli dan juga prediksi dengan format ini yaitu eh, menyertakan label dengan kelas asli dan prediksinya nanti di setiap gambarnya. Jadi aslinya itu berapa, prediksinya berapa akan juga ditampilkan. Lalu kita PLT show atau kita tampilkan. Nah, di sini, untuk gambarnya ini seperti ini karena ini buram karena ada beberapa kesalahan pada Google Colab saya, jadi gambarnya agak buram, tadinya belum buram ya, mohon maaf. Nah, di sini seperti contoh aja yang terlihat, yaitu ini seperti gambar anjing ya. Aslinya angkanya yaitu adalah 5, diprediksi 5, berarti ini benar. Nah, seperti ini mobil pemadam kebakaran yaitu asli 9, prediksinya juga 9, berarti menunjukkan angka benar. Nah, di sini asli 4 dan juga prediksi 4 juga benar. Nah, di mana yang salah itu ada seperti ini. Ini anjing ini. Ini untuk aslinya yaitu 5, tapi prediksinya ini terlihat seperti angka 7. Jadi ini salah seperti itu untuk visualisasinya. Nah, lalu kita yang terakhir yaitu menghitung akurasi, presisi, dan recall dari yang telah kita uji tadi dan atau yang kita lakukan barusan. Nah, pertama kita membuat variabel akurasi yang berisi akurasi score dengan parameter y-test dan juga y-prediction yaitu untuk menghitung akurasi dari prediksi model terhadap model yang kita uji tadi. Lalu precision score atau presisi. Nah, ini kita menghitung presisi dari prediksi model terhadap data uji dengan rata-rata berbobotnya atau ini average yaitu rata-rata berbobotnya. Weaknet itu berbobotnya. Nah, untuk recall di sini kita menghitung recall dari data yang kita uji yaitu y-testnya, lalu yang kita prediksi juga y-pred. Nah, dengan rata-rata yang juga berbobotnya sama seperti presisi yang kita lakukan. Lalu kita print dengan string akurasi, presisi, dan recall, lalu kita masukkan variabelnya agar bisa di-print. Nah, akan tampil seperti ini dengan hasil akurasi, presisi, dan recall yaitu sebesar kurang lebih hampir sama semua yaitu 86% atau 0,86. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.